doa sebelum belajar. Ya, coba makan ke depan untuk memandang doa kita. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih kepada Ananda Bilal telah mengamati doa kita. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya stand up berdiri nggak ya? Hari ini sekolah semua, pada yang sekolah kan? Semua, alhamdulillah kalau sekolah semua ya. Sebelumnya sudah makan? Sudah siap belajar? Ya. Nah, sekarang perhatikan depan. Kita hari ini ya mau belajar bukan bahasa Inggris ya, tapi materi baru yaitu coding dan kecerdasan artifisial atau kita kenal sekarang AI. Ya, pernah dengar nggak? Nah, apa itu coding? Ada yang tahu buat coding itu apa? Itu apa? Ngedit-ngedit. Terus apa lagi?
mengkonveksi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan pemrograman. Nah, coding itu adalah bahasa pemrograman berupa kode, angka, atau simbol ya untuk kita berkomunikasi dengan komputer. Ya, dengan komputer. Sebelumnya coba ibu tanya, kalian suka main game nggak? Suka? Main gamenya game apa? Roblox. Terus apa lagi? Mobile Legends. FF. Apa lagi? Suka main game ya? Nah, game itu siapa yang ciptain? Orang lah yang ciptainnya. Ya, orang yang ciptainnya dengan cara coding. Ya, dengan cara coding ini dibuat apa tadi? Bahasa pemrogramannya berupa kode, angka, sehingga dibuat dari aplikasi, buat jadi game yang kalian mainkan di rumah. Ya, itulah codingnya ya. Selanjutnya, nah coding itu ada ininya ya, berpikir komputasional. Nah, di sini pola dasar untuk coding itu ya mencakup dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, dan pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah. Untuk memecahkan masalah. Berpikir komputasional itu adalah berpikir ya secara logis, masuk akal, ya secara sistematis, secara rapi, bisa memecahkan masalah dengan logika secara logis, bisa masuk akal, bisa kita kerjakan dengan susunan langkah-langkah yang benar. Nah, di sini mencakup apa berpikir komputasional itu, yaitu ada 4. Yang pertama dekomposisi, ya, kedua pengenalan pola, dan abstraksi algoritma. Di sini hari ini kita akan pelajari ya tentang pengenalan pola dan langkah-langkah seperti algoritma. Ya, langkah pola, pengenalan pola. Pengenalan pola, pernah nggak kalian mengerjakan soal matematika dengan gambar? Pernah nggak? Contohnya, matematika itu kan hubungannya dengan angka ya kan? 1, 2, 3 sampai ya nggak terhingga ya. Contohnya, ada di sini bentuknya segi 4. Ada bentuknya segi 4 itu pola ya. Segi 4 kita kasih nilainya 1. Bulat atau lingkaran nilainya 2. Kalau segitiga nilainya 3. Nah, itu kan pola, tapi ada angkanya. Nah, kalau kita susun misalnya yang pertama segi 4, kedua bola lingkaran, ketiga segitiga. Nah, yang keempat bisa ulang lagi dari segi 4. Setelah segi 4 apa tadi? Lingkaran. Setelah lingkaran segitiga. Itu kalau kita menggunakan pola, pengenalan pola ya. Kalau algoritma itu adalah menyusun langkah-langkah yang sistematis. Contohnya kegiatan kita sehari-hari di rumah itu
bahan, kita memasaknya, kita platingnya, ya itu harus sesuai. Nggak mungkin kalau kita sudah siapkan mangkoknya, sudah ini langsung mau makan, sedangkan mie-nya belum dimasak, nggak mungkin kan? Ya, maka dari itu di sini algoritma itu adalah menyusun langkah-langkah dan secara logis. Nah, sekarang strategi pembelajaran berpikir komputasional. Di sini belajar komputasional itu komputer ya. Ada dua cara, yaitu pertama menggunakan laptop komputer atau menggunakan seperti alat ya, alat kalau kalian main game menggunakan HP ya, menggunakan laptop. Itu cara ya, dengan cara plug ya, dengan cara plug ya, dengan menggunakan komputer. Kalau unplug ya, unplug itu permainan ya, atau belajar komputasional itu tidak menggunakan alat komputer, tidak menggunakan alat komputer, tidak menggunakan HP ya. Contohnya tadi kegiatannya main, tapi main game. Tapi kan kalau game, kalau kita sering kita gunakan itu pakai HP ya, ya kan, pakai HP itu lagi. Nah sekarang ibu mau kita main game ya, tapi tidak pakai HP, tidak pakai alat seperti laptop. Oke, sekarang ayo kita coba dulu permainan komputasional ini dengan unplugged, tidak menggunakan komputer. Oke, gue siapkan dulu alat-alatnya ya. Semua ini tadi ini semua ya. Ini ada hadiahnya nanti ya. Hadiahnya setelah kan kita main gamenya 3 kelompok ya. 1, 2, 3. Nanti setelah kalau dia nanti ini dapat menyelesaikan dengan benar, tidak menabrak pembatasnya, dia boleh ambil hadiahnya. Oke, boleh ambil hadiahnya. Kalau dia nabrak atau gagal, tidak boleh. Oke, Bu taruh di sini ya. Besi kok itu, dan ada kantongnya. Gimana ya? Oke, di sini. Ini adalah permainan ya, coding tadi ya, ada 2 orang pemainnya. Bu contohin dulu dari kelompok ini. Siapa yang mau maju? Dino sama Bilal. Nah, Dino dan Bilal ini 1 orang sebagai robot ya, dan 1 orang sebagai pemberi instruksi. Ya. Contohnya ini kalau mesin, nah ya, kalau mesin sehari-hari kita itu, contohnya kalau yang tidak menggunakan internet ya, contohnya itu mesin cuci di rumah, punya nggak? Punya nggak mesin cuci di rumah? Dia akan jalan kalau
dan Bilal adalah sebagai robotnya. Jadi kamu Bilal tidak boleh bergerak kalau tidak dikasih instruksi. Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Nah, nih kita pakai ini dulu ya. Lihat areanya Tino. Dari ini ya, startnya dari sini ya. Jadi nanti tunggu dulu, belum ibu bilang mulai. Kalau udah ibu bilang mulai, mulai ya. Dari ininya mainnya pakai instruksi. Instruksinya apa? Maju ke depan. Maju ke depan berapa? Misalnya 2 kali. Ya, geser atau langkah samping Dino sama Bilal dulu. Ke samping kiri atau ke samping kanan, ya maju, duduk, pokoknya sesuai dengan instruksi dari keduanya. Dia tuh. Boleh ke sini ya, lihat dulu ya. Udah siap belum? Kedua. Udah siap? Udah siap? Ya, startnya dari sini nak. Nah, dari sini ya. Oke, sekarang silakan dimulai. Maju. Lihat di depannya. Kalau benar berarti salah. Oke. Nah, ini benar. Ini sudah baru mau sholat, sudah ke 6. Jadi ini ada sekarang kurang. Ya, kelompok berikutnya. Dari tadi agak serius ini yang ruangan ini. Dia mau jadi ininya. Dari sini ke sana. Terserah kamu jalannya. Pokoknya sih. Dan juga ini dengarkan perintah kamu ya. Kalau perintah kamu katanya ke depan, ke belakang, ke belakang. Sama-sama di sini startnya. Startnya mulai dari sini. Jangan dipegang. Kamu sebagai pemberi instruksi saja. Kamu lihat aja Najwa tugasnya mendengarkan instruksinya dan si Danedi memberi instruksi. Fokus, tidak main-main ya. Siap? Are you ready? Oke, silakan mulai. Yang keras suaranya. Yang keras suaranya. Kasih apa-apa yang jelas. Kalau nggak jelas, robotnya bingung. Ya, berapa langkah ke depan? Berapa langkah ke depan?
Kata instruksinya, maju ke depan 2 langkah. Maju ke depan 2 langkah. Terus belok ke kiri. Belok ke kiri. Maju berapa langkah? Misalnya 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Belok ke kanan. Belok ke kanan. Maju 1 langkah. 2 langkah. Gitu sampai seterusnya dia ke tujuan. Nyambung? Bisa dipahami? Bisa? Ya, nanti maju per kelompoknya ya. Coba sekarang yang kelompok yang belum maju. Coba. Yang kali ini harus bisa ya. Yang dari instruksinya siapa? Ya, robotnya siapa? Kamu beri instruksinya yang jelas ya. Nanti robotnya bingung. Mudah-mudahan ini sukses. Kamu nggak kemana-mana, di sini aja suaranya dikerasin. Suara dikerasin ya. Kamu di sini aja suaranya kerasin. Kamu dengerin apa? Sudah siap? Sudah siap? Kalau sudah siap, silakan dimulai. 1, 2, 3. Dengarkan jawabannya. Dengarkan apa-apanya temannya ya. Yang ini yang bisa menyelesaikan permainan. Ada yang masih mau mencoba? Ibunya makannya nanti ya. Makannya nanti ya. Ada 2 kelompok lagi yang mau. Udah dapat kan? Yang ini dulu sama yang ini nanti. Persiapkan siapa yang mau jadi gurunya. Coba berdua ya. Ini kita taruh lagi di sini ya. Mana itunya tadi? Ini. Tukang instruksi hanya boleh mengatakan instruksinya saja, nggak boleh jalan-jalan. Yang jadi robot yang jalan menangkap. Sudah siap belum? Sudah siap? Sudah siap? Oke, hitungan 1, 2, 3 mulai ya. 1, 2, 3. Kaki kanan. Yang lain diam. Thank you.
Demi yang lain diam saja ya. Dengerin instruksinya, yang lain nonton diam saja. Yang lain buat jadi tukang instruksi semua. Sama, untuk semangat kita tepuk semangat dulu ya. Oke? Sini, main dulu. Oke, main dulu. Oke, untuk lebih semangatnya kita tepuk semangat dulu ya. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3, go. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, kata ibu tadi satu kelompok lagi ya, yang mau ajak juga. Kelompok ini tadi udah terwakilkan kalian dan sebelah sini sudah yang tengah lagi. Dengan siapa yang mau jadi siapa? Yang maju berdua. Oke, siapa yang mau jadi perwakilan? Ya. Yang mau jadi instrukturnya, Sekarang sudah siap? Ada bukti? Oke, hitungan 1, 2, 3 siap. 1, 2, 3, go. Yang lain ya. Ya, maju satu langkah. Belok kanan. Belok kanan. Maju 4 langkah. Oke.
gambar segitiga. Di bawahnya ada angka 1. Berarti gambar segitiga nilainya 1. Kalau gambar bulatan nomor 2 berarti bulatan nilainya 2. Sama dengan yang akan Ibu bandingkan ini adalah bola. Jadi nanti Ibu kasih ke kelompok-kelompoknya. Nanti setelah selesai kita akan maju ke depan, perwakilannya 2 orang untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, sekarang kita ya. Ini kerja kelompok dari bebarengan. Yuk, bebarengan ini. Kasih nama di sininya nama kelompok berapa orang ini ya. Dikasih kelompok ini namanya di sini ya. Iya, ini kerja kelompok berapa? Iya, 2. Ya. Perhatikan di situ. Di situ itu ada nama di ininya. Ada kelihatan kan nama di sininya? Tulis nama kelompoknya. Ya. Bagi aja ini. Panjang kan? Enggak satu. Yang ini ya. Bisa ditulis nama tulis nama kalian di sini ya. Nanti selesai kita semua. Udah diisi, dibaca. Apa yang di tengah ini udah ada satu aja kelompok, satu aja ya. Kita semua isi. Satu aja. Berbarengan ya. Berbarengan sini. Ya, berbarengan. Ini sudah dikerjain nama juga namanya. Yang lain juga tulis ya. Terus apa ini?
tulisannya sama Indonesia. Najwa. Rapi. Nanti kalian kalau satu ya.
depan. Ya, yang jadi wakil dari kelompoknya 2 orang aja ya. 2 orang saja ke depan dan membacakan hasil presentasinya. Oke. Mulai dari kelompok satu dulu ya. Satu, silakan. Yaitu Sumatera, Bali, Jawa, Flores, Sulawesi, Papua, Kalimantan, Madura, Sumbawa, Halmahera, Batam, Lombok, Lombok, Alor. Itulah hasil representasikan kami. Saya ucapkan terima kasih. Kok nggak ada yang jawab salamnya? Ya, kasih A+2 kelompok 1. Kayaknya ini biar semangat, kita semangat dulu ya. Oke, hitungan 1, 2, 3 mulai ya. Tepuk semangat. Lagi 1, 2, 3 tepuk semangat. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tentang ordering nama pulau Indonesia, yaitu Sumatera, Bali, Jawa, dan Flores, Sulawesi, Papua, Kalimantan. Madura, Sumbawa, Halmahera, Batam, Lombok, Timor, Alor. Itulah hasil dari presentasi kami.
Ada kelompok kodim nama Pulau Indonesia. Sumatera, Bali, Jawa, Sulawesi, Papua, Kalimantan, Madura, Sumbawa, Halmahera, Batam, Lombok, Timur, Arab, Alor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ini yang kumpul ya. Tugasnya kumpul. Punya mana? Udah, Bu. Nah, itu tadi tugas kelompoknya adalah pembelajaran coding dengan pola. Ya, tadi ada polanya apa? Nah, polanya gambar apa? Gambar apa? Nah, setiap buah-buahan tadi ada apa di bawahnya? Ada huruf. Contohnya tadi ada huruf yang pertama apel. Di sini ada gambar buah apel, di bawahnya ada huruf A, ya, dan buah belimbing, buah ceri, jeruk dan sebagainya. Ini ya, ini adalah bentuk pola dalam pembelajaran coding. Pola ini bisa diganti dengan nggak cuma huruf, tapi bisa juga dengan angka. Ya, misalnya apel tadi angkanya 1, belimbing angkanya 2. Nah, seperti itulah pembelajaran coding menggunakan pola. Kalau yang tadi kita main game tadi, itu termasuk langkah-langkah algoritma. Ya, kalian tadi udah belajar main game ya, menggunakan langkah-langkah. Ada yang berhasil dan ada yang tidak. Ya, berapa tadi yang berhasil? Dua. Dua yang berhasil. Yang tidak berhasil berapa? Dua juga. Nah, 2 berhasil, 2 tidak berhasil. Jadi, kenapa yang 2 tidak berhasil? Coba, apa alasannya? Kenapa yang 2 tidak berhasil? Kenapa lah? Iya, ada lagi. Siapa? Ada lagi. Kenapa tidak berhasil? Kenapa? Adrian, coba. Iya, ngomong. Kenapa? Karena yang menginstruksinya Ya, terus? tidak jelas dengan jalannya. Oh, tidak jelas. Jadi karena apa tidak berhasil? Karena yang memberi instruksinya yang kurang jelas, ya, belok kanan belok kirinya nggak jelas. Jadi yang jadi robotnya tadi bingung, ya, mau maju ke kanan apa berapa langkahnya, akhirnya dia dapat pembatas. Jadi itulah hubungannya dengan komputer tadi, nah ya, berpikir komputasional tadi. Kalau kita memberi instruksi ke komputer dengan instruksi yang tidak jelas, maka hasilnya tidak akan harus keluarnya tidak benar, ya, tidak sesuai. Semakin kita kasih instruksi yang lebih spesifik, lebih bagus, ya, dia hasilnya juga akan lebih benar. Seperti itu, nah ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini senang nggak, Nak? Senang.
Oke.